Anak-anak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini semua kabarnya baik-baik saja. Kita kembali ke pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur teks cerita fantasi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang identifikasi apa itu teks cerita fantasi. Nah, kali ini kita belajar strukturnya. Struktur cerita fantasi ada 3. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Kita akan belajar ya. Siapkan buku paketnya, jangan lupa. Mari kita mulai belajar teks cerita fantasi, struktur teks cerita fantasi. Oke, kita mulai ya. Baik anak-anak, struktur cerita teks fantasi yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri orientasi itu isinya adalah pengenalan. Dalam sebuah cerita ada kenalkan dulu kan? Ini contohnya. Pada hari Minggu yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trawulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan. Itu pengenalan itu isinya. Apa yang dikenalkan? Tokohnya, siapa tokohnya, Ardi, Handi, dan lain-lainnya. Latarnya di mana? Di Candi Trawulan. Watak tokohnya bagaimana? Watak tokoh kita lihat, ini seperti apa watak tokoh siswa ini. Kalau kita lihat dia rajin, dia mengerjakan tugas, pasti rajin ini. Itu ciri-ciri dari orientasi. Isinya adalah pengenalan. Paham ya? Baik anak-anak, struktur cerita fantasi yang kedua adalah komplikasi. Tadi yang pertama apa? Orientasi atau pengenalan. Yang kedua komplikasi. Apa sih komplikasi? Ada ciri-cirinya juga nih. Ciri-ciri komplikasi adalah dalam cerita itu timbul masalah, muncul masalah. Hingga masalah itu sampai memuncak. Jadi sudah ada pengenalan tadi, timbul masalah. Nih contohnya nih. Dalam cerita tersebut, ketika sedang mengerjakan tugas dan berproses, di dalam cerita itu ada keterangan seperti ini. Ada lanjutan begini, tolong, tiba-tiba dengan suara Handi berteriak dan seterusnya. Ini menandakan masalah. Apa sih masalahnya? Kita lihat dalam keseluruhan cerita itu. Ini bagiannya saja yang menggambarkan masalah. Ini kok dikatakan kenapa ya? Andi berteriak-teriak minta tolong. Ternyata Andi ketemu masalah. Apa masalahnya? Andi jatuh ke lubang. Jatuh ke lubang, kelihatan tangannya aja. Itu masalah kan? Itu disebut komplikasi atau permasalahan. Itu ya struktur yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Baik anak-anak, kita masuk ke struktur cerita fantasi yang ketiga, yaitu resolusi. Apa sih resolusi? Ini dia ciri-cirinya. Resolusi itu isinya penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Tadi masalahnya itu ada salah seorang siswa yang jatuh ke lubang ketika sedang mengerjakan tugas. Di dalam cerita ini kita lihat contohnya. Selesai Dani menyelesaikan tugas, menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras, boom. Tadi yang waktu jatuh ditolong itu apa penyelesaian ceritanya? Oh, ternyata dalam cerita itu Dani tiba-tiba kembali ke atas. Jatuh ke lubang tadi, kembali ke atas. Ini ada tertera di sini. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras, boom, seakan ada yang mengangkat mereka ketiga tiba sudah kembali
berada di area Candi Triwulan yang tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap matanya, seakan tidak percaya mereka sedang saling berangkulan. Akhir cerita nih, di akhir ceritanya dikatakan, oh masanya kelar. Kenapa selesainya? Oh tiba-tiba selesai dengan seperti ada yang ngangkat ke atas. Gitu ya. Itu penyelesaian masalah. Kita ulang, tadi ada 3 strukturnya. 1 orientasi atau pengenalan, 2 komplikasi atau masalahan, 3 resolusi atau penyelesaian. Mudah-mudahan paham ya. Silakan buka paketnya, coba tugas yang ada dikerjakan. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.